Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiatun Hasanah dengan NPM 2001010030 dari kelas manajemen paralel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian data kuesioner menggunakan SPSS. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu data tabulasi kuesioner. Di tabulasi kuesioner ini terdapat data, ada 130 identitas responden. Kemudian ada juga variabel independen, variabel dependen berupa kinerja pegawai. Kemudian variabel independennya ada penerapan sistem informasi akuntansi, ada KSIA, kemudian ada KTT atau kesesuaian tugas teknologi. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah menginput beberapa data dari tabulasi kuesioner tadi. Untuk data dengan tipe numerik, measure-nya yaitu scale. Dan untuk data tipe string, kita memakai measure nominal. Untuk desimal di sini kita pastikan untuk mengubahnya menjadi 0 semua. Di sini ada yang dari variabel KTT masih belum 0, ini di 0 kan. Nah, setelah data semuanya terinput dan desimalnya sudah 0 semua, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian statistik deskriptif data. Dengan diklik di tab Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Descriptives. Kemudian kita pilih variabelnya. Untuk optionnya kita centang yang min, standard deviation, minimum, maksimum, SE min. Untuk display ordernya itu variabel list. Kemudian klik continue, oke. Kemudian akan muncul deskriptif statistiknya. Seperti ini, ada minimum, maksimum, min, standard deviation. Untuk kinerja pegawai minimum statisnya 3, maksimumnya 5, kemudian minnya 4,12, standar deviasinya 0,4. Dan untuk variabel penerapan sistem informasi akuntansi minimum statistik 2, maksimum 5, statistiknya 3,9, kemudian standar deviasinya 0,5. Selanjutnya yaitu kita klik lagi untuk data analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Ini untuk menguji statistik deskriptif responden. Kita masukkan dari jenis kelamin sampai dengan pelatihan sistem teknologi informasi atau PSTI ini. Kemudian di statistiknya kita pilih central tendensinya min, kemudian dispersionnya variance, range, minimum, dan maksimum. Untuk karakteristik posteriornya skewness. Kemudian kita klik continue, kemudian kita
pilih yang charts-nya, kita pilih pie bar chart dulu. Chart value-nya frekuensi, kemudian kita klik continue dan oke. Untuk formatnya kita tidak ubah. Nah, kita tunggu di outputnya ini akan muncul statistik deskriptif respondennya. Nah, ini ada tabel frekuensinya dari mulai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja, dan PSTI. Kemudian ini tampilan dari bar chartnya. Ada laki-laki, perempuan. Untuk menampilkan angka di diagram batangnya, kita klik 2 kali pada diagram, kemudian akan muncul menu chart editor. Kita tunggu tampilan propertiesnya keluar. Nah, ini klik properties, kemudian kita pilih yang displaynya count, kemudian close. Nanti otomatis akan muncul angkanya. Nah, seperti ini tampilan yang sudah berubah dan ada angkanya. Untuk yang lainnya bisa kita lakukan hal yang sama agar angkanya itu bisa keluar. Kemudian untuk data pie chart, dari pie chart ini kita harus satu-satu menginputnya menjadi jenis kelamin. Chartnya kita pilih pie chart dan chart file-nya presentasi, continue, oke. Kita akan melihat tampilan outputnya seperti ini. Ada frekuensi tabel, kemudian diagram lingkarannya. Kita menggunakan cara yang sama agar di diagram lingkaran ini muncul angkanya, yaitu seperti tadi, klik 2 kali pada diagram lingkarannya, kemudian masuk ke menu chart editor. Kita tunggu tampilannya keluar. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita klik properties, displaynya kita klik yang persen, kemudian kita close. Nah, akan muncul angka di dalam pie chartnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk jenis data yang lain. Ini dari usia, muncul frekuensi tabel dan pie chartnya.
Ini kita lakukan yang sama untuk tingkat pendidikan. Ini ada muncul frekuensi tabelnya tingkat pendidikan. Kemudian kita ulang sampai dengan nanti dalam variabel data yang pelatihan sistem teknologi itu, agar semuanya muncul pie chart-nya. Di frekuensinya muncul ini bendahara ada 21, kepala subbagian keuangan ada 16, kemudian yang lainnya 26, pegawai administrasi 7. Kemudian yang masa kerja juga sama dan muncul tampilan seperti itu. Masa kerja lebih dari 10 tahun ada 86, kemudian 1 sampai 5 tahun ada 29, 5 sampai 10 tahun ada 15, dengan total 130. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan sistem teknologi itu. Muncul juga frekuensi tabelnya yang belum pernah ada 74, yang pernah ada 56 dari total responden 130 dengan pie chart seperti ini. Selanjutnya yaitu kita lakukan uji validitas, yaitu dengan analyze, kemudian scale, faktor analisis. Kita pilih variabelnya. Ini kita pilih dari kinerja pegawai atau KP sampai dengan variabel KTT. Kemudian kita klik deskriptif, statistiknya seperti itu, initial solution dan KMON barrelet test. Kemudian extraction-nya kita pilih itu, correlation, rotation-nya pilih varimax, display-nya rotate solution, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini muncul KMON barrelet test-nya seperti itu. Selanjutnya kita lihat di rotate komponen matrix. Kita cek apakah ada nilai yang kurang dari 0,5. Kemudian jika ada yang kurang dari 0,5 tersebut,
kita hapus dan kita ulang untuk uji validitasnya. Di sini ada yang kurang itu dari KP 4-8, PSIA 6-11, KSIA 5 dan 7, kemudian KTT 5-7. Kemudian kita ulang untuk melakukan uji validitasnya, yaitu kita klik scale, dimension reduction, factor, kemudian kita keluarkan variabel yang tadi kurang dari 0,5. Kita keluarkan KP 4-8, kemudian PSIA 6-11, ini dikeluarkan. Kemudian yang KSIA 5 dan 7, KSIA 5 keluarkan, KSIA 7, dan yang terakhir yang KTT. KTT kita hapus dari KTT 5 sampai 7. Nah, kemudian kita ulang lagi uji validitasnya. Nah, kita lihat KMO-nya 0,8. Kemudian di komponen matriksnya. Nah, ini di komponen matriksnya sudah menjadi 4 komponen ya. Berarti sudah sesuai. Komponen. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas data. Kita klik menu analyze, kemudian scale, kita pilih reliability analysis. Ini kita keluarkan dulu yang ada di items ini. Untuk uji reliabilitas ini ada 4 variabel, kita masukkan satu per satu variabel ya. Mulai dari kinerja pegawai atau KP. Nah, ini sesuai yang dari uji validitas tadi, kita pilih itu deskriptifnya, kita centang sesuai kebutuhan itu, item, scale, correlation. Nah, ini reliability-nya dari 3 KP tadi ya. Cron alfanya ada 0,8 dari 3 item. Kemudian
kita lakukan hal yang sama untuk variabel selanjutnya untuk uji reliabilitasnya. Kita keluarkan yang KP, kemudian kita masukkan yang PSIA. Jadi PSIA 1 sampai 5 ya. Kita klik OK. Kemudian muncul reliability statistiknya. Ini ada nilai Cronbach alfanya ada 0,8 dari 5 item. Kemudian untuk yang variabel KSIA kita lakukan juga hal yang sama untuk uji reliabilitas. KSIA 1 sampai 4, kemudian KSIA 6, KSIA 8 sampai dengan yang terakhir. Nah, ini muncul dari yang variabel KSIA nilai Cronbach alfanya ada 0,9 dari 13 item di variabel KSIA tadi. Kemudian untuk variabel yang terakhir yaitu variabel KTT, kesesuaian tugas teknologi. Nah, ini kita masukkan dari KSIA 1 sampai KTT 1 sampai 4, kemudian KTT 8 9. Kita klik OK. Nah, ini muncul reliability statistiknya, nilai Cronbach alfanya 0,9 dari 6 item. Ini tabel item statistik, inter item correlation matrix, kemudian item total statistiknya. Scale-nya min 23,72 seperti di tabel scale ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.